Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ibu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Ibu Melika Melia SHMP, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Pak Sekdis yang tadi membersamai kita pula, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau di Sunda, Ibu, bulan Rabiul Akhir, karena hari ini sudah tanggal 2 Rabiul Akhir, istilah orang Bogor, nama lain dari Rabiul Akhir adalah silih mulut. Betul ya? Kata silih mulut bisa diambil dari bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang artinya berganti. Bisa juga dari bahasa Arab artinya sil, artinya adalah teruskan, lanjutkan. Yang doyan memperingati Maulid teruskan. Tapi substansinya bagi kita adalah bagaimana kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran hikmah dari setiap episode kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mencuplik dari satu aspek atau satu sisi peri kehidupan Nabi, yakni dari sisi etos kerja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sajikan ini karena kami berhadapan dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang merupakan pegawai yang menjalankan amanah untuk kepentingan umat atau kepentingan rakyat. Yang pertama, sebagai sebuah pengantar, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Nabi kita itu tidak hanya dikenal sebagai sosok pemimpin spiritual saja. Jadi bukan hanya pemimpin umat di masyarakat, kalau di kampung maaf mimpin tahlil dan pengajian saja atau mimpin peribadatan saja, tidak. Tapi baginda Nabi juga adalah sosok pemimpin negara, bahkan pemimpin dunia, pemimpin politik, pemimpin militer, bahkan beliau sendiri turun langsung dalam berbagai medan pertempuran. Tapi perlu diketahui Bu Kadis bahwa agama kita tidak tiba-tiba ngajak perang, Bang. Kita itu mendahulukan jalan diplomasi, jalan damai. Namun ketika jalan diplomasi deadlock, ketika kemudian mereka ngajak perang, lo jual gua borong, lebih dari beli, ya. Dan alhamdulillah dari berbagai peperangan, pasukan Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kemenangan. Bagaimana dengan perang Uhud? Menang. Kita menang. Tidak boleh katakan kalah. Hanya saja ada oknum-oknum yang disimpan oleh Nabi di Jabal Rumat yang tingginya 20 meter. Kalau ibu bapak pernah haji atau umroh kemudian ziarah ke Jabal atau Bukit Uhud, ada satu bukit tingginya lebih kurang 20 meter. Dulunya di situ Nabi menyimpan para pemanah yang jumlahnya 50. Kata Nabi, jangan dulu turun apapun yang terjadi. Tapi mereka sniper, karena sama seperti kita, ada kavaleri, ada infanteri, ada sniper. Ini snipernya yang bertahan tidak sampai 10. Ini karena tidak sam'an wa ta'atan,
tidak mendengar dan tidak patuh kepada instruksi pimpinan. Nah, selain itu, dalam konteks pekerjaan atau dunia kepegawaian, dunia pekerjaan, baginda Nabi juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki etos kerja yang cukup luar biasa, jujur, profesional, punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Itu baginda Nabi. Maka sebagai pengantar yang saya sampaikan, Nabi kita bukan sekedar sosok tokoh spiritual saja, tapi juga multi talent. Ya, kalau ibu kan multi talentan, ya, penuh dengan bakat. Kalau kita bakating butuh, begitu ya. Nah, sekarang dari dulu kita ngomong etos kerja, bukadis, pasekdis, kepegawaian ngomong etos kerja, cing etos kerja teh naon. Nah, etos itu dari bahasa Yunani. Ya, etos kerja itu ya seperangkat nilai. Kalau ibu bapak dulu menikah ada seperangkat, satu paket, satu paket nilai, keyakinan dan sikap yang mendorong diri kita dalam bekerja untuk bekerja dengan baik, profesional, berintegritas atau jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab. Itu, dan Nabi melakukan itu semua. Sebelum baginda Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau itu sudah punya branding. Kalau sekarang lagi muncul personal branding, Nabi sudah lebih dulu membranding personalnya, tapi dengan cara positif, bukan dengan pencitraan. Citranya yang terbangun itu alamiah. Ada yang tahu nggak apa gelar Nabi sebelum diangkat jadi Nabi yang sangat populer di masyarakat Mekah? Apa namanya? Al-Amin, terpercaya, bukan dis. Apa bahasa kita? Berintegritas. Integritas itu dari bahasa Inggris, integrity, satu kesatuan antara ucapan, perbuatan atau sikap dan hati satu, itu berintegritas. Nah, kenapa kita harus mencontoh Nabi dari sisi etos kerja? Karena Allah sendiri sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Mari kita baca supaya tempat ini penuh berkah dengan dibacakannya Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Laqad, kalau dalam terjemahan Al-Qur'an yang diterjemahkan oleh tim dari Kementerian Agama, seringkali diartikan sungguh. Kalau di dalam satu kitab namanya I'rabul Quran jilid 21, laqad itu lamnya sumpah, demi. Qad artinya sungguh, litahqiq, menegaskan. Artinya apa? Allah ingin bilang demi Allah. Allah menyebut dirinya bersumpah, demi Allah sungguh. Kalau udah sungguh, tegas atau enggak, Bu? Tegas atau tidak? Ini penting berarti. Demi Allah sungguh, karena ada lakum untuk kalian, yakni umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Siapa itu? Ya kita, umat akhir zaman yang manja-manja ini. Ya kita ini manja-manja umatnya Rasul. Makanya Nabi itu luar biasa berkorbannya. Sungguh telah ada bagi kamu sekalian fi Rasulillah, tuh di pribadi, di diri, di personal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Sering diartikan teladan yang baik. Teladan itu bukan contoh aja, Pak. Kalau contoh mesti ada aktivitas mencontohkan.
Mana yang benar? Nih saya contohin. Kalau teladan ibu bukan sekedar contoh, tapi juga model dan pola. Model, yang namanya model itu, si model tidak menampilkan, orang akan mencontoh. Makanya ada disebut role model. Dan rata-rata kita ingin ikut model. Maka Nabi itu adalah teladan yang merupakan contoh, model, pola. Yang namanya pola dicontoh. Dan dari semua pribadi beliau bisa kita contoh. Terserah mau dari sisi yang mana, yang penting bisa kita contoh, meskipun tidak bisa semuanya. Nah, buat siapa itu Nabi Muhammad contohnya? Teladan buat siapa? Liman kana, bagi man, men, bahasa Inggris juga men, apa men? Manusia, orang. Liman bagi orang, kana ada, kana keayaan. Nah, Sunda itu ya, keadaan. Jadi ada bahasa Indonesia maupun bahasa lokal yang meminjam dari bahasa asing, diantaranya bahasa Arab, seperti seul beteng, suul butun, ya su jelek, butun perut, berarti tengarena beteng lah gitu. Tenang, setelah ini kita akan menyatu katanya, makan maksudnya. Nah, liman kana yarjullah, Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadikan Nabi sebagai teladan, itu bagi siapa? Bagi orang yarjullah, yang berharap apa? Rahmat, kasih sayang Allah, wal yawmal akhir, dan percaya, mengharapkan adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Ta'ala. Maka kenapa kita mesti meneladani Nabi, termasuk dari sisi apa? Etos kerja. Karena Nabi sendiri ditegaskan oleh Allah, nih, sungguh demi Allah, sungguh telah ada untuk kalian, udah dikhususkan tuh buat kalian, buat umatnya Rasul, pada pribadi Rasulullah, teladan yang baik. Maka kalau kita ingin jadi orang yang baik, ikuti teladan kebaikan. Hari ini sering ada ucapan, hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Padahal yang mesti kita teladani ada di hadis siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lewat ini, saya ingin kesini dulu. Mana contoh bahwa baginda Nabi itu sosok yang patut kita teladani dalam bekerja? Ini data dan fakta. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Kalau ingin baca bukunya, ada yang bahasa Indonesia, karya Profesor Dr. Ustadz Syafi Antonio. Bukunya namanya itu Prophet Muhammad Super Leader, Super Manager. Bagus itu. Berbicara sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai sisi. Mari kita lihat yang kita cuplik perjalanan Nabi di dunia kerja atau muamalah. Pertama, Bapak Ibu tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan apa? Yatim. Sejak 2 atau 3 bulan di dalam perut kandungan ibunya, atau 4 bulan dalam kandungan ibunya, beliau sudah menjadi yatim. Usia 6 tahunan beliau juga sudah menjadi yatim piatu. Jadi Bapak Ibu, sosok Nabi ini sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai pemimpin dunia. Kenapa? Karena ditempa dulu dari kecil. Emas tidak akan jadi emas kalau tidak dibakar. Pedang tidak akan tajam kalau tidak ditempa. Maka kita ingin sukses, siap ditempa. Dan saya yakin orang-orang sukses di antara Bapak Ibu sekalian pernah melalui jalan terjal, skenario yang tidak mengenakan, yang kemudian sabar melewati ujian, dan alhamdulillah lulus, naik kelas. Alhamdulillah. Mari kita lihat di usia 8 tahun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saat masih kecil, Bu Kadis,
Beliau sudah bekerja menggembala kambing. Anak sekarang 8 tahun asik main FF. Anak 8 tahun sekarang asik main apa? Mobile Legend. Nonton TikTok di scrolling. Nah, tidak ada yang mengajarkan karena orang tuanya sibuk, mager. Tapi saya yakin sesibuk apapun kita orang tua, kalau memberikan panduan arahan, meskipun kita titipkan ke daycare dan sejenisnya, insya Allah anak menjadi baik. Maka kalau pengen baik ini singkat nih, karena ini nggak ada di materi, saya sisipkan. Satu, berikan pendidikan. Sesibuk apapun kita, pendidikan dan perhatian termasuk by phone, video call walaupun kita sibuk. Kakak udah sholat belum? Ini yang ditanya. Kakak udah makan belum? Boleh, tapi jangan lupa nanya sholat. Ini kadangkala anak malam, Dedek tidur, besok sekolah. Padahal jangan lupa besok sholat subuh dulu atuh. Mail nggak sekolah. Pendidikan kedua ada namanya reward and punishment. Beres pendidikan pengajaran, reward and punishment. Jangan tiba-tiba punishment. Dedek kok begini? Dedek belum tahu mah, maka beri dulu pendidikan pengajaran, kedua baru reward and punishment. Harus adil dan berimbang. Yang ketiga harus ada keteladanan. Yang keempat, doakan. Doakan, baik doa oleh kita maupun oleh orang-orang baik. Nah, jadi betapapun kita sibuk, sama saya punya istri juga, abdi negara, sama-sama yang sibuk, jangan lupa satu, ketika titipkan, pastikan kepada siapa kita menitipkan bahwa anak kita bisa aman ketika kita titipkan. Kemudian yang kedua, sempatkan komunikasi baik by phone ataupun video call. Sekarang kan gampang. Nah, kembali di usia 8 tahun Nabi sudah menggembala kambing. Menggembala kambing itu jangan anggap pekerjaan yang hina, Bu. Justru pekerjaan yang pernah dilewati oleh para calon nabi itu diantaranya menggembala kambing. Nabi Musa 10 tahun karena beliau akan menikah dengan salah satu putrinya Nabi Syu'aib. Itu diantaranya maharnya ngangon mbe. Ngangon ya bahasa Sunda ya, ngangon, menggembala kambing 10 tahun dianjuk. Jadi mahar ya, masing-masing syariat dan tradisi beda. Nabi Syu'aib juga sama, menggembala kambing. Nabi Yakub dan anak-anaknya yang 12 laki-laki itu, termasuk Nabi Yusuf, itu sama, menggembala kambing. Hina? Tidak. Karena di situ ada pelajaran kepemimpinan atau leadership, ada directing, mengarahkan, betul nggak? Ada lagi protecting, menjaga, melindungi, gembalaan dari apa? Dari binatang buas atau dari predator. Ada lagi pet finding, mencari, istilah lainnya kalau kita fundraising, kalau itu pet finding, mencari padang gembalaan sumber makanan. Ya, maka begitu pula kita pemimpin di rumah tangga misalnya, bagaimana kita protecting, directing, evaluating, reflecting, merefleksikan. Maka wajar ibu kalau punya suami jam 10 masih di luar sampai dengan rokok kieu we. Eta teh reflecting teh keur ngarefleksikeun. Aduh aing isukan cenah can kabayar. Itu reflecting. Nah, kemudian di usia 12. Di usia 12 ini lebih kurang anak-anak kalau hari ini kelas 6 atau kelas 7 ya, baru lulus SD lah. Ini Nabi di usia 12 sudah ikut dengan pamannya Abu Thalib, tanda petik internship alias magang. Iya asli, ikut dengan Abu Thalib pamannya ini berdagang lintas negara ke Syam. Syam itu bukan Syria aja, sekarang mungkin Syria, tapi lintas negara. Meskipun tidak sampai bertahun-tahun, karena kemudian bertemu dengan seorang tokoh agama, pendeta namanya Buhairah, yang tahu ini anak akan menjadi nabi, ada tandanya, pulang. Akhirnya pulang. Tapi jangan anggap bahwa dari Ciriung ke sini misalnya pulang pergi.
Jaraknya itu cukup jauh, berbulan-bulan, sehingga dari situ Muhammad kecil sudah mengindra bagaimana aktivitas muamalah, aktivitas bekerja, aktivitas jual beli. Kemudian di usia 16 atau 17, berarti sudah berapa? Mahasiswa lah ya, lulus SMA kalau 17 tahun. Beliau sudah bisnis manager, mengelola bisnis. Kira-kira kalau ada ibu-ibu di kampung, dia pandai direct selling, menjajakan barang dagangan. Dia punya tetangga yang bisa bikin kue lapis, tetangga lain bisa bikin kue dadar gulung, tetangga lain bisa bikin kue risol, tetangga lain bikin pastel, tetangga lain bikin pais kunti ya. Beliau jajakan ke pasar. Mirip-mirip seperti itu polanya. Tapi beliau nggak sedikit. Dagangnya itu Bu, berkapilah-kapilan. Beliau langsung mimpin jadi kapilahnya. Nah, misi dagang. Dagang itu hal yang unik sebenarnya. Nah, ini pas banget ini. Saya baru ngeh. Ini di Dinas Perdagangan bahwa Nabi kita juga dagang. Cuma kalau kita kesan dagang itu padahal dagang niaga sama-sama aja. Dan Nabi melakukan itu. Maaf, Nabi dagangnya bukan ngider baradeil, bukan. Mirip-mirip dengan PRJ lah. Jadi ada satu momen, ada satu event, datang bikin event. Atau kecilnya kalau di kita mungkin itu tuh misi dagang tuh. Masya Allah, iya. Jadi kira-kira kalau di kita mirip-mirip dengan pasar malam lah, kan satu koloni tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sejak 17 tahun sudah bisnis manager. Usia 20 tahun beliau investment manager, bukan lagi barang tapi modal. Kok bisa? Modalnya satu, trust, integritas, apa? Kejujuran, amanah. Kemudian beliau menjalankan tugas dagangnya, Pak. Nih, bapak-bapak yang misi dagang, itu beliau mengedepankan kepuasan pelanggan, customer satisfaction, kemudian pelayanan yang unggul, service excellence, dan kejujuran, transparansi atau trustee. Di usia 25, baginda Nabi Bu, 25 itu kalau kita kan rata-rata baru nikah ya, baru nikah. 25 beliau sudah menjadi CEO lah ya, business owner, pemilik bisnis, lebih-lebih dari komisaris lah, pemilik. Kenapa? Karena saat menikah dengan Khadijah, aset omset beliau di merger. Masya Allah, ini menggambarkan Nabi sendiri berniaga. Dan di usia menjelang 40 menjadi Nabi, beliau sudah financial freedom. Keliru kalau ada yang mengatakan Nabi itu miskin, salah. Pernah dengar nggak katanya Nabi tidur di tikar kemudian ada bekasnya? Kata Umar atau Abu Bakar, Anda ini pemimpin dunia ya Rasul. Tapi apa? Rasul itu bukan miskin Ibu, tapi Rasul itu financial freedom, bebas dari ketertekanan materi, nggak lagi mikirin dunia. Kalau kita kan masih penuh dengan bakating butuh, bahkan masih ada yang P8 pagi-pagi pulang petang pala pusing mengsilan pas-pasan. Nah, dari sini saya ingin sampaikan bahwa baginda Nabi kalau kita hitung dari umur 8 tahun atau 12 tahun beliau bekerja sampai umur 40, berapa tahun berarti? 40 dikurangi 12 sajalah, nggak usah jauh-jauh, 28. Sedangkan baginda Nabi berdakwah menjalankan misi kenabian, diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia lebih kurang 63. 63 kurang 40 berapa? 23. Mohon izin, dari sini ada isyarat bahwa Nabi itu lebih lama dalam berniaga, berdagang kalau istilah bapak-bapak di sini. Ini berarti harusnya menjadi teladan buat kita dalam etos kerja. Terakhir, singkat-singkat aja. Ini bagaimana etos kerja dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi? Bekerja dilandasi iman dan ikhlas. Iman, makanya dalam beberapa ayat sering disandingkan illalladzina amanu wa amilus, berarti iman dan amal soleh. Dan amal soleh kenapa disebut soleh? Baik dan memiliki arti produktif. Iman, ikhlas, iman dan ikhlas. Kenapa? Harus tulus murni karena Allah Ta'ala. Begini Pak,
Ini mah saya cuma cerita saya, nanti Bapak bisa duplikasi boleh. Saya bilang begini ke guru-guru karena saya kepala sekolah. Kita di sini serba tahu bagaimana cash flow-nya, bagaimana pemasukannya, dan saya gaji Anda sekian. Kalau menurut Anda di luar itu gaji untuk seorang guru rata-rata 4 juta, sedangkan saya cuma bisa gaji 3 juta, karena memang segitu mampunya dan orang-orang yang bayaran pun segitu mampunya, udah anggap aja 1 juta lagi sedekah Anda karena Allah, bukan buat saya. Betul nggak? Nah, dengan demikian siapa tahu anak-anak generasi kita, zuriyah keturunan kita, ada yang jadi anak-anak soleh, penghafal Quran. Pun demikian, kita ini bekerja karena Allah. Kita alhamdulillah honor salary udah ada, bekerja udah ada. Kadangkala ada yang ngasih, ada yang enggak. Kalaupun kita sudah membantu, apa kata Nabi? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama saudaranya. Anggap Pak, kalau kita nolong orang itu nggak ucap terima kasih, anggap saja kita sedang menabung kebaikan yang akan kita tuai di kemudian hari. Mungkin saat kita kepepet, maka ada istilah the power of kepepet. Ya Allah, tahu aja saya lagi butuh teh, ada aja pertolongan. Itu mungkin hasil dari tabungan kebaikan kita. Yang kedua, bekerja dilunasi ilmu dan keahlian yang benar seperti bapak-bapak di tempat ini. Yang ketiga, jujur dan berintegritas. Keempat, kerja keras dan tekun. Kemudian kelima, disiplin dan tanggung jawab. Jangan korupsi dari waktu, karena khawatir berawal dari korupsi waktu, nanti korupsi yang lainnya. Yang terakhir, bahwa kita bekerja juga harus ada kepedulian sosial. Makanya ayat sholat seringkali kita lihat bersanding dengan ayat zakat atau sedekah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengkaji secuplik dari Nabi, dari sisi etos kerja, kita semua bisa menjalankan etos kerja dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak, ketika Bapak disiplin, Bapak tanggung jawab, Bapak amanah, niatkan karena Allah, dan ittiba, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, pas pukul 9.00 katanya ada kegiatan lain katanya. Saya nggak tahu apa kegiatannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.